Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Warizudin akan menjelaskan perkembangan keluarga pendidikan kewarganegaraan. Jadi dari yang pertama sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Sebelum tahun 1970-an, pada pendidikan formal khususnya pendidikan tinggi diberikan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat atau P3R dalam rangka mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dalam perkembangan P3R ini berubah menjadi program wajib latih mahasiswa atau WALWA yang memiliki tujuan yang sama dengan P2R, P3R. Program tersebut lebih menitik beratkan pada pendidikan fisik. Kemudian pada program P3R maupun WALWA, mahasiswa diberikan kemampuan dasar dan bekal secara fisik atau semi militer dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 dari penjajahan dan pemberontakan dari dalam sendiri yang bersifat sporadis. Jadi pendidikan pada zaman dahulu itu seperti latihan fisik ya, jadi lebih ke fisik untuk mempertahankan NKRI pada saat zaman itu. Kemudian lanjut, seiring berjalannya waktu pada langsung langsung oh ya maaf pada tahun 1973 dengan dihasilkannya ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN, di mana di dalam diatur tentang garis-garis besar dalam haluan negara yang akan dicapai maupun strategi pencapaian dalam 5 tahun ke depannya semua aspek kehidupan nasional. Kemudian lanjut dari tahun 2000-an, seiring berjalannya waktu pada tahun 2000 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan baik nama maupun ruang lingkup bahasa. Yang pertama, perubahan nama yakni dari pendidikan kewiraan, awalnya pendidikan kewiraan ya. Pendidikan kewiraan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesan yang ada di masyarakat. Pendidikan kewiraan yang diberikan di perguruan tinggi oleh masyarakat dianggap bersifat indoktrinasi terhadap mahasiswa dan bersifat militerisme. Jadi masih tetap ya dari masa itu. Nah, hal ini terjadi karena materi yang diberikan atau ruang lingkup materi yang diajarkan melalui pendidikan kewirausahaan tersebut, terutama dengan memasukkan materi politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Banyak kalangan yang ada di masyarakat menganggap bahwa materi Poltranmas ini menjadi tugas dan tanggung jawab militer, karena sebagian besar dari materi yang ada pada Poltranmas membahas tentang hal-hal yang terkait dengan politik dan strategi ABRI dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup yang diberikan pada pendidikan kewarganegaraan berubah. Nah, materi Poltranmas tidak lagi diganti dengan materi demokrasi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa telah menjadi perubahan dan perkembangan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional telah mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan. Seni dengan berubah dan perkembangan tersebut, pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan juga harus mau dan mampu melakukan perubahan terutama pada ruang lingkup materi. Belakangan sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demikian maka marak terjadinya perilaku tindak pidana, korupsi dan sebagainya. Kemudian
Pedoman pelaksanaan kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya mata kuliah kewarganegaraan meliputi yang pertama pengantar pendidikan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, yang ketiga integrasi nasional, kemudian yang keempat konstitusi di Indonesia, dan yang kelima kewajiban dan hak negara dan kewarganegaraan, yang keenam dinamika demokrasi di Indonesia, yang ketujuh penegasan hukum di Indonesia, yang kedelapan wawasan Nusantara, yang terakhir kesembilan ketahanan nasional. Berikut status pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara yuridis, istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termuat di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa di setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib membuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Berikut pendidikan kewarganegaraan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan materi pendidikan pendahuluan bela negara. Yang kedua, bersifat interdisipliner. Yang ketiga, bertujuan membentuk warga negara dan yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kemudian rumusan yuridis berikutnya tentang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengertian UU SPN Nomor 2 Tahun 1999 pada pasal 37 ayat 1 dan 2 UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa a. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh seni dan budaya, yang kedelapan pendidikan jasmani dan olahraga, yang kesembilan keterampilan atau kejuruan, yang kesepuluh muatan lokal. Kemudian yang B, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir ketiga yaitu bahasa. Dalam bagian penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, PKN dimuatkan ke dalam mata kuliah PKN berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Namun apabila kita mengikuti konspektual pendidikan kewarganegaraan dalam arti luar, sesungguhnya Indonesia telah melaksanakan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan sejak lama, yakni sejak tahun 1957. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia khususnya diangkat sekolah dapat di tingkat sekolah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kewarganegaraan tahun 1957, yang B, civic sebagai pengganti kewarganegaraan tahun 1961, kemudian yang C, pendidikan kewarganegaraan tahun 1968, yang D, pendidikan moral Pancasila atau PMP tahun 1975 dan 1997, yang E, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN tahun 1997, yang F, kewarganegaraan citizenship tahun 2004, ya, uji coba kurikulum berbasis kompetensi. Yang terakhir pendidikan kewarganegaraan tahun 2006 atau Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Kemudian dari pendidikan kewarganegaraan tingkat sekolah tahun 2006. Jadi tujuan dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan
adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, bangsa, dan berbangsa serta anti korupsi. Kemudian yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dekat bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pendidikan kewarganegaraan sekolah juga memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi Indonesia. Hal itu tersirat kalimat-kalimat sebagai berikut. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoritas yang memasung hak-hak warga negara untuk menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kepala masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pembayaran pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sulas. Beragamnya misi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana di atas tidak perlu dirisaukan karena hal itu sesuai dengan keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang multidisiplin dan multidimensional. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education atau bisa disebut CE sebagai integrated founded system bisa dimaknai bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian ilmu termasuk dalam kategori sistem pengetahuan yang terintegrasi atau terpadu. Ini merupakan epistemologi dan pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian keilmuan. Jadi sekian yang saya bahas. Jadi intinya sejarah perkembangannya awal dari mana lagi ya? Jadi awal mulanya ya berawal dari itu kewarganegaraan tahun 1957. Oh, ini bukan ya sebagai. Jadi berawal dari sebelum tahun 1970 sudah ada pendidikan kewarganegaraan, tapi pada saat masa itu pendidikan kewarganegaraan di sana memacu kepada fisik, yaitu seperti pendidikan dari segi militer dan segi fisik untuk tujuannya untuk pembelaan negara pada saat itu. Kemudian berkembang seiringnya waktu bertahun-tahun, kemudian berubah menjadi pendidikan mengajar seperti pembagian materi. Tapi pada awal-awal perubahan metode pendidikan masih ada sebagian dari pendidikan fisik, tapi juga ada pemberian materi juga. Tapi di tahun-tahun yang baru sudah berjalan pendidikan kewarganegaraan, metodenya seperti penyampaian materi dan segala macam. Nah, sampai di tahun ini ya alhamdulillah masih berjalan dengan sangat lancar, terutama di perguruan tinggi sama di pendidikan sekolah.
Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya perkembangan IKN bisa dilanjutkan oleh Mbak Dina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Riani. Saya dari kelas PGMIA semester 3. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan tentang ilmu kewarganegaraan. Yang pertama, perkembangan ilmu kewarganegaraan. Dalam menjelajahi kemajuan industri kreatif nasional atau IKN dan pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Indonesia, serta dampaknya ekonomi, budaya, masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang mempunyai kekayaan budaya, seni, dan sumber daya alam yang beragam, menciptakan landasan yang subur bagi perkembangan pesat industri kreatif nasional atau IKN. Di samping itu, pendidikan kewarganegaraan akan hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sekarang mari kita telusuri kemajuan IKN dan PKN di Indonesia, serta pengaruhnya pada ekonomi kebudayaan dan masyarakat. Sektor IKN di Indonesia terdiri beragam bidang seperti seni, musik, mode, film, desain, kuliner, dan lainnya. IKN itu telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan budaya lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa aspek penting dalam perkembangan IKN termasuk dukungan signifikan dari pemerintah atau kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, promosi budaya lokal, inovasi, dan peningkatan lapangan kerja. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami perkembangan kurikulum yang mencakup nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan metode pengajaran yang lebih interaktif. Ini juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses demokratif melalui kegiatan seperti pemilihan siswa, debat, dan proyek sosial. Dan selain itu, PKN juga mempromosikan pemahaman tentang isu-isu kewarganegaraan yang aktual. Perkembangan IKN dan PKN di Indonesia memiliki dampak besar, termasuk pertumbuhan ekonomi, pelestarian kebudayaan lokal, pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, mendorong inovasi dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Sementara terdapat tantangan seperti kebutuhan dan investasi dan penyesuaian dengan perubahan teknologi. Ada juga peluang dalam memanfaatkan teknologi digital dan kolaborasi antara IKN dan PKN untuk pendidikan kewarganegaraan yang holistik melalui seni dan kreativitas. Perkembangan industri kreatif nasional atau IKN dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mendorong inovasi dan tanggung jawab kewarganegaraan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, seni, sumber daya alam, memberikan dasar yang subur bagi pertumbuhan pusat industri dan kreatif nasional atau IKN.
Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran bahwa negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Dalam penjelasan ini kita telah mengetahui kemajuan IKN dan PKN di Indonesia serta dampaknya terhadap sektor ekonomi, pekerjaan, dan masyarakat. Industri kreatif nasional atau IKN mencakup berbagai sektor seperti seni, musik, mode film, desain, kuliner, dan lainnya. Selanjutnya, perkembangan PKN di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah bagian esensial dari sistem pendidikan Indonesia. Tujuannya adalah membentuk warga negara supaya mereka itu sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat serta memahami prinsip-prinsip demokrasi dan sebagainya. Beberapa aspek penting dalam kemajuan PKN dan IKN di Indonesia itu meliputi perkembangan kurikulum PKN yang lebih inklusif, metode pengajaran yang semakin interaktif, dan teknologi berbasis promosi nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pendorongan partisipasi aktif siswa dalam demokratis, dan pembahasan isu-isu tentang kontemporer dalam pembelajaran PKN dan IKN. Dampak kemajuan PKN dan IKN di Indonesia itu berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, yaitu mencangkup pertumbuhan ekonomi yang diperlihatkan oleh IKN, pelestarian dan promosi budaya lokal, pembentukan warga negara yang bertanggung jawab dan sadar akan peran mereka sebagai masyarakat, dorongan inovasi dan kreativitas siswa, serta partisipasi aktif warga dalam isu-isu penting. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi antara IKN dan PKN untuk mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang baik dan holistik melalui seni dan kreativitas. Ilmu kewarganegaraan itu mencangkup apa saja? Secara rinci, materi ilmu kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga dan pemerintah, identitas nasional pemerintah, dasar hukum, dan peradilan yang bebas tidak memihak. Jadi kesimpulan dari penjelasan tentang perkembangan IKN dan PKN adalah kemajuan industri PKN dan IKN di Indonesia memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi, budaya, dan masyarakat. IKN telah menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya lokal di Indonesia. Sementara PKN juga membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan sadar akan peran mereka dalam masyarakat. Meskipun
meskipun terdapat tantangan-tantangan di masa depan untuk melanjutkan dukungan terhadap kedua sektor ini adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.